Hai adik-adik, ketemu lagi sama aku, Kakak Lydia dari komunitas Bhinneka. Hari ini kita akan mengunjungi rumah ibadah agama Konghucu yaitu Kong Miao yang berada di Jalan Cibadak, Bandung. Seperti apa rumah ibadahnya? Kita lihat yuk ke dalam. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Lydia sudah bersama pemuka agama dari agama Konghucu. Kita kenalan dulu yuk siapa namanya dan perannya apa nih dalam agama Konghucu ini. Silahkan Pak, perkenalan ke adik-adik. Selamat berjumpa dengan adik-adik semua. Perkenalkan, saya Chiao Seng Tan Chun Seng. Saya saat ini kita berada di Makin Bandung, Majelis Agama Konghucu Indonesia Bandung. Oke, dan peran Bapak dalam Makin ini kalau boleh, biar adik-adik lebih paham nih. Gitu. Peran saya di sini adalah sebagai rohaniwan, juga di organisasi saya sebagai wakil ketua Makin Bandung. Oke, tadi kita sudah kenalan dengan Bapak. Sekarang kita mau mengucapkan salam dalam agama Konghucu. Tadi saya sudah sedikit diajarin nih, mudah-mudahan tidak salah. Kita ucapkan salam sama-sama buat adik-adik Pak. Iya. Wei Te Tung Tian. Wei Te Tung Tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Nah, Chiao Seng boleh ceritain nggak ke adik-adik? Kong Miao itu apa artinya dan apa sih bedanya dengan kelenteng? Karena adik-adik pasti lebih banyak dengarnya kelenteng. Saya akan terangkan pertama terlebih dahulu apa arti Kong Miao. Kong Miao itu adalah tempat ibadah umat Konghucu. Dan kelenteng sebenarnya itu sama dengan tempat ibadah Konghucu. Hanya di beberapa yang namanya kelenteng itu ada penambahan para senming, yaitu yang disebut para roh suci. Kalau adik-adik sering ke kelenteng, itu di sana banyak kimsin atau patung-patung yang disembayangi. Nah, itu adalah para roh suci. Dan beliau itu memang pernah hidup. Ada hikayatnya. Ya, jadi ada perbedaannya, tapi Kong Miao adalah rumah ibadah. Rumah ibadah dan khusus itu hanya ada satu altar. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal altar, di belakang kita ada altar nih Pak. Iya. Gitu. Boleh ceritain nggak ke adik-adik sebenarnya dalam rumah ibadah Konghucu ini harus ada apa aja dan artinya apa? Kalau altar ini adalah tempat atau sarana kita beribadah. Di samping itu biasanya setiap ada hari raya atau setiap kita beribadah itu ada yang namanya persembahan. Itu sebagai simbol ketulusan kita. Dan itu bisa disebut juga puncak kita dalam melakukan suatu religi, ketulusan, peribadahan. Jadi dalam agama Konghucu itu altar ini akan ada lilin dan juga ada persembahan berarti. Ada, iya. Nah, biasanya kadang-kadang adik-adik juga suka lihat mungkin di TV atau mungkin di buku-buku ya ada patung di sini di belakang. Ya. Nah, boleh diceritain nggak Pak ini patung apa dan bagaimana mendoakannya? Di belakang saya ini adalah kimsin dari Nabi Kungce, istilahnya penyebar dari agama Konghucu. Sembahyangnya ke Nabi Konghucu. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas mengenai altarnya, bahas juga mengenai nabinya. Saya penasaran nih dengan yang dipakai oleh Bapak nih. Ini yang baju yang saya kenakan ini disebutnya Changsan. Changsan, oke. Dan ini yang saya pakai ini adalah Hong Ling Tai. Adalah simbol tanda bahwa saya seorang rohaniwan. Jadi hanya rohaniwan saja yang berhak memakai Hong Ling Tai ini. Sedangkan baju atau jubah ini dipergunakan juga saat untuk memulai peribadahan atau doa pembukaan dan penutup gitu. Oke. Nah, gitu adik-adik. Berarti setiap hari Minggu akan ada ibadah di sini. Ya. Nah, kitab suci dari agama Konghucu ini apa Pak? Kitab suci dalam agama Konghucu ada dua macam. Yang satu disebut kitab sesuk.
Dan yang kedua disebut kitab Wuching. Aku baca-baca sedikit nih Pak, gitu. Dapat informasi di agama Konghucu ini ada 3 hubungan tata krama. Nah, adik-adik mungkin pengen tahu nih Pak, boleh diceritain sedikit? 3 hubungan tata krama. Yang pertama itu adalah kebijaksanaan. Dan yang kedua cinta kasih. Dan yang ketiga adalah keberanian. Itu 3 hubungan tata krama. Dalam agama Konghucu ini Dalam ya. agama Konghucu. Nah, aku jadi penasaran nih. Kalau hari-hari besar agama Konghucu itu apa saja dan kapan biasanya itu? Sebenarnya di dalam agama Konghucu ada 15 hari besar keagamaan. Dimulai dari Hari Raya Imlek, kita tahu ya. Nah, udah gitu yang disebut hari persembahyangan kepada Tuhan Allah. Disebut juga Qing Tian Kung. Yang ketiga Cap Gome. Yang keempat Qingming atau Cengbeng. Atau juga Sadranan ya. Nah, yang kelima setelah Sadranan ini, ada lagi. Sebelum itu ada perayaan lagi hari wafat. Hari wafat Nabi. Nabi Kungce. Setelah itu ada lagi hari Tuan Yang atau hari kehidupan. Nah, kalau sekarang mungkin di sekitar bulan Juni. Itu mungkin adik-adik sering makan yang namanya bacang. Oh, hari baca. Itu identik, okay. Ada hubungannya. Ya. Sejarahnya di situ, ya. ada hikayatnya. Setelah Tuan Yang ada lagi Cit Gue, sembayang arwah. Untuk misalnya orang tua yang sudah meninggal atau biasanya dilakukan setiap tanggal 15 bulan 7. Bulan 7 dimulainya. Dan di akhir bulan itu kita mengadakan juga yang namanya sembayang arwah umum. Biasanya di tanggal 29 atau 30. Setelah itu ada hari lahir Nabi. Hari lahir. Setelah hari lahir Nabi, hari persaudaraan. Itu biasanya seminggu sebelum Imlek. Seminggu sebelum Imlek. Okay. Dan biasanya kita itu berbagi kepada orang yang tidak mampu. Oh, jadi selain beribadah, kita juga berbagi di hari itu? Iya, berbagi kasih. Oke, aku mau bertanya lagi nih Pak. Iya. Di altar ini kan ada elemennya, ada lilin, dan di tengah ini ada dupa. Dan dupa ini sangat identik dengan agama Konghucu ya gitu. Betul. Nah, itu menyimbolkan apa dan seperti apa sih penggunaannya? Iya. Nah, dupa ini adalah sarana sebetulnya. Simbol ketulusan juga dari kita dalam beribadah. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, yang benar-benar begitu masuk ke rumah ibadah ini sangat identik gitu ya. Nuansanya sangat merah, terus Bapak juga pakai syalnya merah. Apakah ada arti tertentu dari warna merah ini? Dalam mitologi orang Tiongkok, merah itu melambangkan kegembiraan, pengertiannya. Dan juga berunsur positif. Ada merah, ada putih, ada hitam. Merah, kuning itu lambang positif. Putih, hitam itu lambang negatif. Itu pengertiannya. Jadi membawa nuansa positif di rumah ibadah. Iya, ini. Betul. Pak, aku mau nanya nih Pak, tadi di depan ada, di sini ada gambar genta. Itu artinya apa? Genta dalam pengertian Konghucu adalah panggilan rohani. Iya. Jadi memang dalam sejarahnya ini Nabi Kungce ini yang diutus oleh Tien atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai mutuo, sebagai genta untuk menyadarkan. Karena pada zaman dahulu itu dianggap dunia ini sudah ingkar dari jalan suci. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak benar. Nah, ini ada tulisannya, itu artinya apa Pak? Nah, tulisan ini adalah Cungsu atau Tiongsi atau Tepasalira. Dalam pengertiannya tenggang rasa. Tenggang rasa. Iya. Oke.
Adik-adik kita udah ngobrol seru banget, kita udah tahu tata caranya dan hal detail mengenai agama Konghucu. Terima kasih banyak Bapak sudah menyambut. Sama-sama. Kita akan tutup dulu dengan salam Kebajikan. kebajikan. Wei te tung tian.